Kami akan sampaikan informasi populer di cnbcindonesia.com. Nah, yang pertama adalah masuknya 2 kasus varian baru virus corona B117 ke Indonesia. Hal ini menggegerkan masyarakat sebab mutasi virus asal Inggris yang dikenal 70% lebih menular itu ditemukan di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Hal ini telah dikonfirmasi oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat berbicara di Rumah Sakit Pusat Universitas Padjadjaran. Ridwan Kamil mengatakan Pemprov tengah melakukan pelacakan lebih lanjut guna mengantisipasi penyebaran mutasi baru tersebut. Sementara itu, masyarakat dihimbau untuk tetap tenang dan tidak panik. Langkah antisipasi telah dilakukan sejak awal karena Satgas telah memprediksi bahwa virus ini akan bermutasi. Informasi populer berikutnya adalah Kejaksaan Agung menangkap Komisaris Utama perusahaan sekuritas yang telah menjadi buron pembobol dana pensiun Pertamina. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Ebenezer Simanjutak mengatakan terpidana bernama Betty tersebut ditangkap di wilayah Kemang, Jakarta Selatan. Betty merupakan terpidana perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU pembobolan dana pensiun Pertamina yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 1,4 triliun rupiah. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung pada 9 September 2020, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar 200 juta rupiah, subsidi 6 bulan pidana kurungan, serta hukuman membayar uang pengganti sebesar 777 juta rupiah. Dan tidak kalah menarik, ramalan baru dari Dana Moneter Internasional (IMF) soal prospek ekonomi Indonesia juga jadi informasi terpopuler di kanal cnbcindonesia.com. Ya, IMF menyebut perekonomian berangsur pulih karena respon kebijakan yang berani, komprehensif, dan terkoordinasi dalam menangani dampak COVID-19. Meski sebelumnya IMF memperkirakan PDB Indonesia akan mengalami kontraksi 1,9% pada 2020, tapi untuk tahun 2021, IMF menilai PDB Indonesia akan meningkat 4,8%. Optimisme pertumbuhan positif juga dipandang masih akan berlanjut hingga tahun 2022 yang mencapai 6%. Sementara itu, inflasi diprediksi akan meningkat secara bertahap hingga 3% pada akhir 2021. Sedangkan defisit transaksi berjalan disebut akan melebar hingga 1,5% dari PDB 2021. Hal ini tercermin dari kenaikan impor yang didorong oleh pemulihan ekonomi. Meski demikian, IMF menyebut ketidakpastian prospek pertumbuhan ini lebih besar dari biasanya. Vaksinasi awal dengan target tinggi jadi resiko yang patut dicermati, sebab penundaan kemungkinan dapat terjadi dan menyebabkan pandemi jadi berlarut-larut. Dampak keuangan makro dari pandemi dan kemerosotan ekonomi bisa jadi lebih besar dari yang diprediksi dengan kondisi kredit dinilai lebih lama untuk pulih. Beralih ke informasi lainnya nih ya, seputar PNS. Nampaknya ini masih menyita perhatian pembaca cnbcindonesia.com ya. Nah, siap-siap nih, bagi Anda atau keluarga yang ingin mendaftar jadi PNS, pemerintah kembali membuka lowongan CPNS pada tahun ini setelah tahun lalu ditiadakan. Setidaknya bakal ada 1,3 juta PNS baru yang dibutuhkan. Deputi Bidang SDM Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB Teguh Wijinarko mengatakan pendaftaran akan dibuka pada awal kuartal kedua tahun ini. Kebijakan ini sudah diajukan dan disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Saat ini pun Kemen PAN-RB masih menunggu pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Apabila sudah selesai, bulan Maret akan ditetapkan formasi untuk CPNS 2021 dan proses pendaftaran rencananya berlangsung pada bulan April hingga Mei mendatang. Dan berikut inilah rincian pendaftaran untuk 1,3 juta CPNS yang akan dibuka pada tahun ini. Ya, demikian deretan informasi terpopuler di kanal cnbcindonesia.com.